Halo semuanya, Assalamualaikum, Masya Allah, jumpa lagi. Teman-teman hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, amin. Alhamdulillah aku bisa share video kelanjutan dari part sebelumnya. Seperti aku bilang kemarin, aku juga ada sortir untuk bagian kitchen set atas. Nah ini aku buka-buka ya teman-teman. Jadi kitchen set aku tuh isinya seperti ini. Masya Allah berantakan ya. Dan ini mau aku sortir lagi meskipun dulu udah pernah ya aku sortir. Tapi aku tuh ngerasa kayak masih banyak tuh ya barang yang nggak aku pakai. Terus aku taruh di sini. Rencananya nanti mau aku pindahin ke gudang teman-teman. Jadi nanti misalkan di tahap sortir untuk area dalam rumah selesai, itu nanti aku sortir terakhir ada di gudang ya. Gak tahu nanti rencananya mau aku kemanain. Yang jelas kemarin tuh kayak aku punya beberapa kayak tas, terus juga tas belanja kayak gitu ya teman-teman. Itu udah aku taruh di sebelah pembuangan sampah, tapi nggak aku masukin. Nah biasanya itu nanti ada yang ngambil ya, semoga lebih bermanfaat ya. Aku sih sering lihat kalau yang kayak pengepul rongsokan kerdus-kerdus kayak gitu loh teman-teman. Kadang juga ada ya untuk yang ngambilin sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir gitu. Jadi aku lihat mereka kalau kita buangnya di sebelah sampah kayak gitu tuh dibuka-buka dulu teman-teman. Karena mungkin mereka udah paham kali ya, jadi kalau buahnya nggak dimasukin tuh mungkin barang yang masih bisa dipakai gitu. Nah, jadi aku kemarin sempat mikir juga ya, nanti barang-barangku tuh ke depannya mau dikemanain aja gitu ya, yang udah nggak aku pakai. Dan aku menerima beberapa saran dari bunda-budi sayangku ya, katanya. Ada yang bilang, Bun dikasih aja ke yang membutuhkan. Betul. Terus ada juga yang bilang, Bun dijual second aja, lumayan ya. Oh iya bener juga itu ya. Cuman nanti aku tetap lihat ya teman-teman. Jadi untuk barang misalkan kayak kelontongan kayak gitu sih, kayaknya kalau kita mau jual tuh juga berapa gitu ya. Terus misalkan dikasih ke orang juga nggak nyaman gitu ya, namanya barang bekas terus kelontongan lagi gitu ya. Nah, nanti aku mau sortir misalkan kayak elektronik ataupun yang masih apa ya, barang-barang lain kayak aku tuh punya rak galon kemarin tuh aku sempet sortir juga gitu ya. Itu bisa sih dijual second teman-teman ya. Jadi nanti pokoknya di tahap akhir aku bakal bongkar-bongkar untuk area gudang gitu. Kalau orang jualan baju biasanya cuci gudang itu obral-obral ya. Ini cuci gudang tapi barang second ya Allah. Oke Bun, kegiatannya apa hari ini? Yuk yang belum beberes, ayo beres-beres barengan ya. Jadi ini adalah salah satu cara aku juga atau jalan aku menuju kehidupan yang lebih minimalis ya Bun ya. Di sini aku juga masih belajar, disclaimer dulu dong ya Mak Cipa, bahwa aku tuh bukan ahlinya untuk gaya hidup minimalis gitu, tapi aku lagi belajar. Nah, contohnya kayak gini ya teman-teman, kalau yang aku taruh bagian atas banget itu tuh rice cooker masih bisa dipakai ya teman-teman, sengaja nggak aku taruh di gudang, karena aku takutnya ya apa ya kayak lebih nanti ketumpuk-tumpuk gitu takut sih ya tiba-tiba kejatuhan apa kayak gitu karena itu masih bagus. Alasan aku dulu beli itu beli lagi ya itu tuh dulu banget teman-teman. Aku sama suami aku tuh mikir pengen banget pakai rice cooker itu yang dalamnya itu stainless ya atau bahan apa sih yang nggak bisa terkelupas karena nggak tahu kenapa FYP aku tuh di aplikasi sebelah gitu ya katanya kalau kelupas itu kan bahaya gitu jadi aku agak takut-takut gitu loh teman-teman. Jadi aku udah lama banget ya mikirin apa ganti aja tuh ya rice cookernya pakai yang dalamnya stainless gitu kan. Nah, pas sudah aku cari-cari info sih ya lama teman-teman. Ya udahlah akhirnya aku memutuskan deh ya. Selain dia nggak terkelupas isi dalam rice cooker yang aku pakai sekarang itu tuh mudah banget dicucinya teman-teman. Jadi kayak panci gitu loh. Meskipun ada sisa-sisa nasi, itu tinggal ngerendam terus digosok aja pakai kawat itu ya nggak kegores gitu teman-teman kayak panci pada umumnya gitu ya. Jadi misalkan ada yang bilang kok hidup minimalis tapi punya dua rice cooker, sebenarnya itu beda banget fungsinya ya Bun ya. Terus juga kenapa aku masih pertahankan itu kalau aku lagi ada
acara kumpul-kumpul atau keluarga suami aku datang, itu aku bisa pakai teman-teman rice cookernya. Jadi sekalian dua gitu loh. Oke Bun, lanjut ya. Ini aku keluarin untuk beberapa apa ya, barang-barang kayak gini lah teman-teman. Mulai dari aku punya mixer. Kalau dikatakan hidup minimalis jelas ya, mixer tuh sebenarnya kayak barang apa ya, bukan primer ya, kayak sekunder gitu. Cuman itu dulu banget aku punya teman-teman, udah hampir 10 tahunan. Terus juga misalkan kayak Tupperware kayak gini, udah aku sering ceritain lah ya, nggak usah diulang-ulang lagi. Nah, sekarang yang aku simpan di area kitchen set atas itu yang bakal aku gunain. Misalkan untuk keperluan sehari-hari atau juga misalkan aku lagi ada tamu kayak gitu, ya udah aku taruh di atas aja. Contohnya kayak setnya Tupperware ini teman-teman yang warna merah dan tutupnya putih itu. Biasa kalau aku lagi ada tamu kan lumayan cantik tuh ya untuk sajiin. Aku juga ada sih ya rak saji keramik itu cantik banget yang aku dikasih mbak tangga sebelah aku ya. Itu juga aku taruh di kitchen set atas karena menurut aku ya jelas aku pakai gitu nanti ya. Nah untuk panggangan kue bayangin aja aku sampai punya ya bun ya. Ini tuh dulu ceritanya aku beli di tahun 2019. Aku tuh baru resign dari kerjaan aku bun, otomatis aku tuh bosen banget, apalagi dulu tuh aku tinggal di kos-kosan gitu kan, terus aku berdua aja sama Cipa hari-hari, ya udah aku tuh cari kesibukan ya. Waktu itu aku belum jualan online, jadi aku cari kesibukan ngapain gitu. Alhasil aku tuh sering berbikinan ya untuk dimakan sendiri kayak gitulah ya untuk ngisi waktu. Jadi perjuangan hidup aku tuh teman-teman dari aku merantau ke Kalimantan 2012 sampai hari ini tuh penuh cerita banget. Yang jelas aku berharap aku pengen menuju ke arah yang lebih baik gitu ya teman-teman. Tentunya masih dalam tahap belajar juga. Nah tujuan aku di sini share ke teman-teman juga barangkali teman-teman juga sama ya kayak aku. Jadi semangat aja untuk terus memperbaiki diri untuk kedepannya lebih baik selalu. Pokoknya kayak gitu aja ya Bun ya. Nah, di sini teman-teman, setelah aku keluarin ya barang-barangnya, sekalian tuh aku lap-lap. Nah, untuk yang paling pojok itu kan kemarin aku taruhin tuh ya kayak box-box ada isinya semua. Nah, sekarang tuh aku keluarin kardusnya tuh mau aku buang kayak gitu. Dan ternyata aku kaget ya setelah aku keluarin dan lebih aku buka-bukain gitu ternyata bisa lebih ringkes gitu teman-teman. Masih banyak space kosong ya bahkan ya di kitchen setnya. Oh iya, di sini kita sekalian sharing ya. Aku tuh agak ngeri-ngeri gitu ya dengerin Bunda Pundi tuh katanya kitchen setnya tuh banyak yang roboh ya atasnya. Ih aku sebenarnya ngeri juga. Dulu sebelum aku pasang kitchen set aku sempat mikir juga ya teman-teman. Agak takut juga gitu. Cuman aku cari info katanya sih dari jenis bahan kitchen setnya, terus juga pemasangannya gitu ya. Terus juga barang apa aja yang kita letakkan gitu Bun. Nah sengaja aku tuh kalau di kitchen set atas di sini aku nggak nyimpen piring-piring yang berat-berat gitu ya Bun. Untuk piring kemarin sudah pernah aku sortir ya, aku taruh tuh di bawah lemari TV gitu. Karena di situ kosong nggak ada isinya gitu kan. Nah aku takut teman-teman mau naruh itu di kitchen set atas ya karena aku lihat bunda-bunda itu aduh ngeri banget ya. Katanya bisa juga itu bikin apa ya nggak awet gitu karena terlalu berat. Nah makanya ini tuh isinya kayak plastik-plastikan aja teman-teman. Nah box-box wadah-wadah kayak gini. Ada sih ya yang kaca tapi tuh kecil aja gitu dan dikit gitu pun. Ya pokoknya kita semua semoga Allah melindungi kita ya bun ya dimanapun kegiatan kita dan apapun apalagi kegiatan kita sehari-hari kayak gini ya. Nah ini aku udah mulai hampir selesai bun untuk area pinggir udah. Nah ini aku taruh di area tengah. Ini tuh yang aku pakai-pakai aja. Kayak apa ya teman-teman bahan-bahan apa ya permasakan lah kayak gitu. Kadang juga kayak wadah-wadahnya. Pokoknya yang ada di dapur aku sekarang tuh yang emang aku pakai gitu teman-teman. Nah ini udah selesai. Masa Allah ini tuh capek banget ya bun ya. Aku bikin video ini kemarin itu 4 jam, makanya aku bagi 2 gitu. Kadang aku tuh ngerasa kayak capek banget, tapi aku nggak tahu kenapa seneng aja gitu ya. Mulai apa ya bersih-bersih beberes ataupun mulai sortir barang-barang kayak gini lah ya.
rasanya tuh kayak apa ya, mulai gak tau kenapa kayak agak berkurang gitu beban, ya nggak sih Bun? Ayo yang belum mengenal tentang gaya hidup minimalis boleh komen, kita belajar bareng yuk, aku juga sama. Nah untuk senior atau yang sudah ahli-ahlinya boleh komen juga, boleh kasih saran aku ya Bun ya. Nah ini teman-teman hasil sortiran aku di kitchen set atas, coba teman-teman bayangin ya. Sebenarnya aku tuh udah punya tempat-tempat bumbu kecil kayak gitu untuk garam, gula kayak gitu ya. Tapi aku ganti kemarin tuh dengan kayu. Nah sebenarnya itu adalah perilaku salah satu ya yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan. Tapi balik lagi kalau menurut aku ya, karena aku tuh dari dulu pengen banget untuk wadah garam itu yang dari kayu dan juga kaca gitu ya, dengan penutup kayu gitu kan. Nah dulu aku belum beli karena harganya juga lumayan ya. Jadi aku pakai aja tuh yang dari plastik tadi, harganya kan cuma 3 ribuan ya. Atau 5 ribu, lupa aku, lama banget pun aku pakai itu ya. Nah bagi aku tuh kayak gitu nggak apa-apa kalau kita mau mengupgrade, tapi nanti jangan ganti-ganti teman-teman. Jadi pikirkan dulu bener-bener ya, apa yang mau kita ganti, terus gantinya itu apa gitu. Jangan sampai kita ganti, nanti besok ada model baru lagi kita ganti. Menurut aku sih enggak. Nah, gaya hidup minimalis menurut aku juga pemahaman aku lah ya, dan itu dengan standar aku. Nah, kita tuh beda-beda boleh ya teman-teman, karena keadaan kita masing-masing kan beda tuh ya. Jadi boleh menurut aku kita mau mengupgrade ke yang lebih baik, tapi menurut aku yang jangan kita lakukan itu kayak mengikuti tren gitu teman-teman. Jadi pikirkan bener-bener dulu lah ya, kayak aku kemarin ganti chopper karena emang chopper lama aku tuh udah lama banget, terus gak tajam kan ya, namanya juga sesuai dengan harga. Dan aku juga dapat dari Doorpress gitu. Nah, aku ganti tuh ya dengan yang lebih kayak tajam, lebih banyak apa yang bisa digunakan gitu. Itu menurut aku boleh aja ya. Yang penting itu ya teman-teman, jangan mengikuti kayak tren, terus juga aduh ada model ini, sekarang model ini, waduh, tapi nggak apa-apa, balik lagi ya kalau misalkan keuangan kita tuh tumpah-tumpah gitu ya, terus ya temen-temen sukanya gitu, itu nggak masalah sih menurut aku ya, pokoknya tentang gaya hidup apapun ya semoga yang terbaik gitu aja. Terus semoga kita semua murah rezeki gitu ya teman-teman. Pokoknya aku doain yang baik-baik untuk teman-teman semuanya. Gak kerasa nih ya, share video aku udah mau selesai aja. Ini aku habis cuci piring, terus aku sekalian bersihin sink wastafel ini ya teman-teman. Biasanya tuh ya sisa-sisa air kalau di tempat aku tuh kan kadang kayak ada endapan-endapan gitu loh. Jadi jangan ditunda-tunda biar nggak makin lengket. Oke teman-teman, makasih udah nonton video aku sampai selesai. Semoga pokoknya yang baik-baik menghampiri kita ya. Bahagia selalu untuk bunda-bundiku sayang. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Bye. Assalamualaikum.